Ucapan syukur atas kemurahan Tuhan Yesus Kristus, serta apresiasi dan terima kasih kepada jemaat yang setia menjalankan kegiatan beribadah di rumah. Kiranya jemaat terus mendapat penguatan dalam menghadapi kondisi dan situasi efek dari pandemik COVID-19. Tetaplah berdoa dan berjaga-jaga sehingga wabah ini segera berlalu, sehingga seluruh kegiatan yang menyangkut semua sendi kehidupan kita dapat segera pulih dan normal. Kebaktian rumah tangga akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020. Pelayan firman akan dilayani oleh Pendeta Yonas PAP MTH. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan 10. Ibadah kenaikan Yesus Kristus akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020. Pelayan firman akan dilayani oleh Pendeta Dr. J.M. Nenggolan MTH. Firman Tuhan diambil dari Efesus 4 ayat 8 sampai dengan 10. Dihimbau kepada seluruh anggota jemaat agar tetap berdoa dalam setiap kesempatan agar situasi dan kondisi keadaan tertentu darurat corona cepat berlalu dan kepulihan segera terjadi. Dimohon dukungan penuh jemaat agar pelaksanaan ibadah di rumah anggota jemaat dapat terlaksanakan dan diikuti oleh seluruh keluarga jemaat Kanaan. Dan dihimbau agar jemaat mentaati pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang telah diberlakukan oleh Pemprov Jawa Barat. Demikian Warta Jemaat Minggu 10 Mei 2020. Terima kasih untuk seluruh perhatian anggota jemaat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Selamat datang di ibadah Gereja Kristen Ekumene Jemaat Kanaan. Saya persilakan untuk Bapak Ibu, Saudara, untuk bersaat teduh sejenak sebelum kita menghampiri tahtanya. Pujian ini dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus.
Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memasuki ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah berasal dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya, 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 Ya, Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nas pembimbing yang akan mendasari ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan, "Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri." Itulah nas pembimbing yang mendasari ibadah kita hari ini. Amin. Mari Bapak Ibu Jemaat, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian Jadikan Aku Indah.
dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan yang kami rasakan, di mana Engkau masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk boleh datang kepada Tuhan, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah apa yang boleh kami terima hari ini merupakan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Saatnya kami setelah memuji dan memuliakan nama Tuhan akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, agar bagian-bagian firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengar menjadi berkat, menjadi kekuatan, bahkan memberikan jawaban setiap masalah dan pergumulan yang kami hadapi dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan waktu kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi bacaan kita pada kesempatan pagi hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah itu dalam kehidupannya dari hari lepas ke sehari. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memasuki minggu kelima setelah Paskah pada hari ini. Tema yang akan kita renungkan bersama adalah benih firman yang ditaburkan. Ya, benih firman yang ditaburkan. Nah, Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita dalam Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9 ini, kita akan mempelajari perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus kepada orang banyak ketika berada di tepi danau. Dalam Alkitab, khususnya kitab Injil, perumpamaan dijadikan salah satu metode yang dipakai oleh Yesus untuk mengajar kepada banyak orang. Nah, dalam bacaan kita sekarang ini, kita akan mempelajari perumpamaan tentang seorang penabur. Coba kita perhatikan baik-baik perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus ini. Dalam ayatnya yang ketiga dikatakan begini, ada seorang penabur yang keluar untuk menabur. Memang seorang penabur memiliki tugas untuk menabur.
Perhatikan bahwa seorang penabur bertugas untuk menaburkan benih itu sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, apa yang terjadi ketika seorang penabur itu menaburkan benih? Ada benih yang jatuh di pinggir jalan dan dimakan burung hingga habis. Ada juga benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, tetapi karena tanahnya tipis, ia tidak berakar dan segera mati. Nah, ada juga benih yang jatuh di tengah semak duri, sehingga semak itu menghimpit benih itu sehingga mati. Tetapi ada juga benih yang jatuh di tanah yang subur, sehingga benih itu pun bisa berbuah berlimpah-limpah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus sendiri tidak memberikan, Yesus sendiri sudah memberikan arti dari perumpamaan tersebut dalam ayat-ayat selanjutnya. Mulai dari ayat 18 sampai ayatnya yang ke-23. Itu adalah arti yang dijelaskan daripada Yesus berkaitan dengan perumpamaan-perumpamaan yang disebutkan di depan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita perhatikan bahwa dalam perumpamaan ini ada 3 faktor penting yang perlu kita ketahui, yaitu si penabur, benih yang ditaburkan, dan tanah itu sendiri. Nah, 3 faktor ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan memegang peranan penting dalam perumpamaan ini, karena tanpa salah satu dari ketiga faktor tersebut maka benih tidak dapat tumbuh dengan baik. Bagian yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu siapa yang dimaksud dengan si penabur. Ya. Nah, dalam konteks ini si penabur dapat berbicara tentang apa? Allah itu sendiri, Tuhan Yesus, atau orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan. Ya, kita mempunyai peranan, entah itu sebagai pendeta, entah itu sebagai pengkhotbah, entah itu sebagai penginjil atau guru-guru agama, itu adalah termasuk daripada golongan ini. Nah, memang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak memerintahkan kita untuk menabur hanya di tanah yang subur saja. Ya. Akan tetapi alangkah baiknya jika si penabur sudah mempersiapkan diri dengan baik. Jadi di sini kita ingat apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, bahwa baik dan tidak baik waktunya. Ya, artinya apa? Kita menyampaikan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan itu tidak menuntut atau tidak harus dalam waktu yang baik. Sekalipun di waktu yang tidak baik, maka kita pun akan melakukan itu sebaik-baiknya. Nah, begitu juga mengetahui kemana ia akan pergi. Di samping seorang penabur itu mempersiapkan diri dengan baik, maka dia juga mengetahui kemana dia akan pergi. Ya, jangan sampai dia tidak tahu arah kemana dia akan pergi untuk menaburkan benih tersebut. Ya. Lalu bagian yang berikutnya adalah mengetahui tanah mana saja yang subur, yang siap untuk ditaburi. Jadi ini adalah bagian-bagian yang penting yang perlu diperhatikan oleh seorang penabur. Karena apa? Kalau ini tidak diperhatikan dengan baik, maka hasilnya pun tidak seperti yang diharapkan. Nah, lebih baik lagi Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apabila si penabur adalah mempersiapkan ya benih dan juga tanahnya, sehingga pada hari H si penabur dapat menabur dengan tepat dan efektif. Nah, inilah yang harus dilakukan. Karena apa? Sebagai seorang penabur, dia akan menaburkan benih. Benih yang sudah dipersiapkan itu akan ditaburkan
di tempat-tempat yang memang tepat seperti yang diharapkan. Lalu bagian yang kedua, Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang akan kita renungkan adalah lalu apa yang dimaksud dengan benih itu? Nah, benih itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, adalah firman Allah sendiri. Ya, memang benih ini adalah faktor yang sudah ada dari Tuhan. Ya, benih itu sudah ada atau faktor yang sudah ada dari Tuhan. Akan tetapi benih ini pun harus dipersiapkan dengan baik jika si penabur mau menabur dengan tepat juga. Ya, jadi harus dipersiapkan. Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau tadi di atas saya mengatakan bahwa si penabur itu adalah kita, para pengkhotbah, para penginjil, ya, para guru agama. Nah, maka ketika mereka akan menyampaikan firman Tuhan, akan menabur kebenaran firman Tuhan itu, maka apa? Mereka harus mempersiapkan, ya, mempersiapkan dengan baik. Sekalipun benih sudah ada, tetapi dia harus mempersiapkan itu dengan baik. Kepada siapa firman Tuhan itu disampaikan? Ya, itu supaya apa? Sesuai, tepat, ya, dengan kebutuhan yang diperlukan oleh orang yang menerima benih tersebut. Nah, dalam dunia pertanian, Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengenal ada benih yang baik, ya, ada benih yang baik, tetapi ada benih yang tidak baik. Atau sering dikatakan ada benih yang biasa, tetapi juga ada benih yang unggul. Nah, biasanya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, namanya benih yang unggul itu, ya, adalah benih yang dipersiapkan dengan begitu rupa. Jadi bagi seorang petani yang baru mau memulai, ya, melakukan sebuah kegiatan untuk bertani, biasanya mereka akan mencari benih-benih yang baik untuk ditanam di tempat pertanian mereka. Ya, apapun benih yang dibutuhkan itu atau benih yang akan ditanam. Nah, biasanya Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang namanya benih unggul atau benih yang baik itu tidak mudah didapatkan. Ya, tidak banyak persediaannya. Kalau toh ada, harganya pasti mahal. Ya, harganya pasti mahal. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau para petani ini setelah mereka mulai bertani, menghasilkan hasil panen, maka mereka akan mengumpulkan hasil panen yang terbaik dan itu akan dijadikan benih untuk menanam di musim yang akan datang. Ya. Jadi ketika dia mendapatkan hasil pertaniannya, hasil panennya, maka dia akan menemukan mana benih-benih yang patut untuk dijadikan benih berikutnya, supaya hasil taninya, hasil panennya akan lebih baik lagi. Tetapi Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau benih yang biasa, ya, maka banyak tersedia dan harganya pun murah. Ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga ketika benih yang baik ini ketika jatuh ke tanah yang subur, benih itu bisa berbuah banyak. Makanya semua petani berusaha untuk mendapatkan benih yang baik dan ditanam di tanah yang baik juga, sehingga hasil yang diharapkan itu akan menjadi kenyataan ketika panen itu terjadi. Nah, gambaran tentang benih yang unggul adalah ketika ia bisa berbuah hingga 100 kali lipat. Sementara benih yang biasa mungkin hanya berbuah 30 kali lipat saja. Jadi ada sebuah perbedaan antara benih yang baik dengan benih yang tidak baik. Nah, bagian yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu faktor terakhir. Ya, faktor yaitu tanah. Tanah
adalah manusia, yaitu kita semua. Tanah ini lebih khusus lagi berbicara tentang hati manusia. Ya, tentang hati manusia. Memang si menabur dan benih memiliki peranan penting dalam kesuksesan pertumbuhan benih tersebut. Tetapi menurut saya ada faktor yang lebih penting lagi, yaitu tanah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, benihnya bisa sama. Ya, yang menabur sama. Dan cara menaburnya pun sama. Tetapi hasilnya bisa berbeda-beda. Jadi ada faktor utama yang dapat membedakan hasil tersebut, yaitu apa? Tanah. Ya, tanah. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca dari awal tadi, mulai dari katakan ayat 4 sampai ayat 8, ada 4 model tanah. Ya, ada 4 model tanah. Ada tanah yang di pinggir jalan, ada tanah yang berbatu-batu, ada tanah yang semak duri, tetapi juga ada tanah yang subur. Jadi di sini tanah memiliki faktor penting berkaitan dengan masalah pertumbuhan benih itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan tanah hati kita? Itu pertanyaan yang paling penting dalam kehidupan kita. Ya. Sudahkah kita menyiapkan tanah hati kita dengan cara mengangkat batu-batu yang menghalangi dan semak duri yang dapat menghimpit pertumbuhan benih itu? Jadi ini persoalan yang penting ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Maka hal yang paling utama yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan tanah hati kita, supaya ketika ditaburi oleh firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan tumbuh di dalam hati kita masing-masing. Nah, bagian yang berikutnya adalah, sudahkah kita menyiapkan tanah hati kita agar dapat menerima benih tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi hati kita perlu kita persiapkan. Jangan sampai kita datang beribadah kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan, ditaburi oleh firman Tuhan, tetapi ternyata hati kita masih seperti pada karakter tanah yang pertama, tanah yang kedua, dan tanah yang ketiga. Akhirnya hasilnya tidak ada. Ya, sekalipun benihnya bagus, tetapi kalau ditabur di tanah yang tidak bagus, hasilnya pun tidak seperti yang diharapkan. Nah, Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang sederhana yang dapat kita tanyakan kepada diri kita sendiri setiap kali kita akan beribadah di gereja. Ya. Sudahkah kita mempersiapkan diri kita sebagai tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi benih kebenaran firman Tuhan? Jika sudah, maka siapapun si penabur, ya, siapapun si penabur, apapun jenis benih yang ditaburkan, semua bisa tumbuh dalam hati kita. Ya. Karena apa? Seringkali kita beribadah kepada Tuhan, seringkali ketika kita mendengar firman Tuhan, yang kita lihat bukan firman-Nya yang disampaikan, tetapi yang kita lihat adalah siapa yang menyampaikan firman Tuhan. Jadi di sini kita disadarkan, ya, kalau kita sudah mempersiapkan hati kita dengan baik, siapapun yang menaburkan, benih apapun yang ditaburkan akan tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah. Tetapi sebaliknya, sekalipun yang menabur adalah orang yang hebat, ya, orang yang hebat, ya, mau benihnya adalah benih yang paling unggul, tetapi jika hati kita hanya berisi dengan batu dan semak duri, maka benih itu tidak akan pernah tumbuh dalam kehidupan kita.
Nah, pertanyaan untuk introspeksi kita pada hari ini, sudahkah kita melakukan bagian kita? Ya, jadi ketika firman Tuhan disampaikan, ada bagian-bagian yang perlu kita perhatikan bersama. Ya, ada bagiannya si penabur, ada bagian benih itu sendiri, tetapi juga ada bagian kita sebagai tanahnya. Ya, kalau tiga-tiganya terjadi satu kesatuan yang baik, maka hasilnya pun akan baik dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, jika iya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tinggal tunggu waktunya saja, maka benih itu akan berbuah lebat. Tetapi jika tidak, maka mau sampai kapanpun benih itu tidak akan pernah tertanam dalam hati kita. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah akan perkataan Tuhan Yesus yang diucapkan dalam ayatnya yang ke-9, dikatakan demikian, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Artinya apa? Ayat ini atau perikop ini ditutup oleh sebuah perkataan yang ingin supaya setiap pendengar, setiap jemaat menyadari akan tugasnya, yaitu mempersiapkan tanah hatinya yang terbaik untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Sehingga kalau itu dilakukan dengan baik, saya yakin percaya setiap jemaat yang beribadah kepada Tuhan, ketika datang membawa masalah, ketika datang membawa persoalan, maka ketika dia pulang, persoalan dan masalah yang dibawa tadi tidak lagi dibawa pulang, tetapi berkat Tuhan, pelepasan daripada Tuhan, itulah yang dirasakan di dalam kehidupannya. Kiranya melalui firman Tuhan ini, kita sebagai orang-orang percaya, setiap kali kita beribadah kepada Tuhan, kita tidak hanya datang, tetapi juga mempersiapkan hati kita yang terbaik untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita dan mewujudkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita dari hari lepas ke sehari. Amin. Kita akan menaikkan pujian, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat, dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam satu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan dengan sungguh-sungguh pengakuan iman dan rasuli sambil bangkit berdiri. Masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita memberikan yang terbaik, kita akan menaikkan pujian tidak dengan tangan yang hampa. Ku datang ke hadirat-Mu.
Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Namun sebelum kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan, saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu jemaat untuk menaikkan doa secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu menaikkan pujian dan ucapan syukur karena berkat pimpinan dan penyertaan Tuhan yang kami rasakan sampai hari ini, di mana kami boleh datang kepada Tuhan beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah lewat pujian yang kami naikkan kepada Tuhan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan setelah kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini menjadi berkat bagi kami, dan kami boleh melakukan setiap bagian firman Tuhan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sadar selama ini kami masih banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar akan firman-Mu, tetapi biarlah apa yang boleh kami terima hari ini mengingatkan kami kembali bagian-bagian yang menjadi bagian kami yang harus kami kerjakan dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang sedang bergumul dengan kehidupan mereka. Kiranya Tuhan Engkau terus memberkati mereka, berikan kekuatan, berikan kemampuan supaya mereka dapat mengatasi pergumulan-pergumulan yang ada dengan baik. Bukan kekuatan mereka sendiri, tetapi oleh karena berkat pimpinan dan penyertaan daripada Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang sekarang ini sedang dalam kondisi sakit. Kiranya Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang menyembuhkan mereka, sehingga mereka boleh kembali lagi untuk melakukan aktivitas mereka sehari-hari dengan baik oleh karena berkat dan pertolongan daripada Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan yang terus menolong mereka, agar pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan, supaya mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik, karena mereka adalah wakil Tuhan di tengah-tengah muka bumi ini. Oleh karena itu Tuhan, berikan kepada mereka hikmat, akal budi dan kebijaksanaan, supaya mereka dapat melakukan tugas mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Masalah pergumulan yang dihadapi oleh bangsa kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong supaya bangsa ini dibebaskan dari berbagai macam masalah yang ada, secara khusus menghadapi virus corona yang sedang melanda dunia, khususnya di Indonesia ini, membuat banyak orang yang menghadapi kondisi yang sulit. Pengusaha, para pekerja, bahkan semua yang berusaha mengalami kondisi-kondisi yang sulit. Oleh karena itu Tuhan tolong mereka, berkati mereka, supaya kondisi bangsa kami kembali seperti sedia kala, dapat bekerja dengan baik, bahkan dapat berusaha dengan baik, bahkan dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan turut campur tangan di dalamnya, sehingga pengaruh virus corona di Indonesia ini dapat terbebas, sehingga semua umat manusia khususnya di Indonesia ini boleh melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan baik. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami menyerahkan juga untuk kehidupan kami masing-masing, keluarga kami. Kiranya Tuhan juga memberkati supaya kami semua boleh menghadapi semua kondisi yang ada ini dengan berkat dan pertolongan daripada Tuhan. Kami serahkan pelayanan kami di tengah-tengah gereja kami. Kiranya Tuhan juga memberkati agar semua boleh berjalan dengan baik. Sekalipun ibadah-ibadah sampai hari ini masih kami lakukan di rumah kami masing-masing, tetapi berikan kepada kami roh kesetiaan agar kami tetap melaksanakan ibadah kami dengan baik,
baik ibadah hari Minggu maupun ibadah-ibadah yang lain, kami dapat laksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua supaya kami tetap ada di dalam pimpinan dan penyertaan daripada Tuhan. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit supaya kami tetap menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami dari hari lepas ke sehari. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus jiwa kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menaikkan pujian, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jangan jalan terus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saudara telah menerima firman Tuhan. Lakukanlah semuanya itu, maka hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapumu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin. Amin. Amin.